Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim debat Parli Pros akan menyampaikan argumentasi pedis terhadap mosi yang telah kami pilih. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Patricia Vania Korbavos sebagai pembicara kedua. Di samping kiri saya Serly Sabeltunus sebagai pembicara pertama. dan di samping kanan saya Franciscus Ariano Coelho sebagai pembicara ketiga. selamat menyaksikan argumentasi pedis dari tim kami. Mosi yang kami pilih pada kesempatan ini adalah praktik magang tidak dibayar, pembelajaran dunia nyata atau eksploitasi terselubung di dunia pendidikan. Dan kami dari tim Parli Pros sangat-sangat mendukung terhadap praktik magang tidak dibayar merupakan bentuk eksploitasi terselubung di dunia pendidikan. Sebelum masuk ke argumen, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu istilah-istilah utama terkait dengan mosi ini, bahwa magang tidak dibayar adalah kegiatan kerja praktik di mana mahasiswa atau pelajar bekerja tanpa menerima upah. Sementara itu, eksploitasi terselubung berarti pemanfaatan tenaga kerja seseorang secara tidak adil dan tersembunyi di balik dalih tertentu. Dalam konteks ini, demi pembelajaran. Jadi, kami mau menegaskan bahwa ketika mahasiswa harus bekerja seperti karyawan sungguhan tanpa mendapatkan imbalan, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai pembelajaran, melainkan eksploitasi yang dilegalkan. Dari data yang kami lihat di lapangan, banyak perusahaan yang memanfaatkan mahasiswa magang untuk mengerjakan pekerjaan rutin yang seharusnya dikerjakan oleh karyawan tetap. Mereka bekerja 8 jam, bahkan lembur, tanpa mendapatkan upah sepeser pun. Survei dari Kemendikbudristek tahun 2023 menunjukkan bahwa 60% peserta magang tidak dibayar meski mereka bekerja penuh waktu. Hal ini menandakan bahwa praktik magang sering dijadikan sebagai cara untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah ataupun gratis. Jika itu disebut sebagai pembelajaran dunia nyata, maka dunia nyata yang kita ajarkan adalah dunia ketidakadilan. Mahasiswa juga berada di dalam posisi yang lemah. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk tawar-menawar dan sering takut untuk menolak tugas yang berlebihan karena khawatir penilaiannya akan jelek. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada tahun 2022 menyebutkan 80% mahasiswa tidak mengeluh. Hal ini menunjukkan bahwa magang tanpa bayaran menciptakan ketimpangan dan tekanan, bukan ruang belajar yang sehat. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja berhak atas penghasilan yang layak. Meskipun mahasiswa disebut sebagai peserta magang dalam tanda kutip, mereka tetap bekerja dan berkontribusi terhadap produktivitas dari sebuah perusahaan. Jika tenaga dan waktu mereka tidak dihargai secara layak, maka pendidikan telah kehilangan maknanya. Pendidikan seharusnya memanusiakan manusia, bukan memanfaatkan mereka atas nama pengalaman. Dilanjutkan oleh pembicara kedua. Ya baik, terima kasih. Nah, saya pembicara kedua akan kembali mempertegaskan bahwa kami sangat-sangat mendukung bahwa praktik magang tidak dibayar ini merupakan bentuk legalisasi eksploitasi terselubung di dunia pendidikan. Pihak yang mendukung magang tanpa bayaran biasanya memberikan alasan bahwa itu adalah bentuk belajar di dunia nyata. Namun realita berbanding terbalik. Sesuai dengan survei yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2023, lebih dari 60% mahasiswa magang di Indonesia tidak menerima kompensasi sama sekali, dan hampir 40% diantaranya mengaku mendapatkan pekerjaan di luar bidang studinya. Ini dapat kita lihat bahwa apabila kita sebagai mahasiswa ditempatkan di satu instansi, kita tidak menerima upah sama sekali. Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan semangat belajar yang ada di dalam dunia nyata. Bayangkan, para peserta magang bekerja sama halnya dengan karyawan tetap, tapi tidak mendapatkan kompensasi sama sekali. Kemudian, tidak ada regulasi yang mampu melindungi mahasiswa. Mahasiswa magang tidak mempunyai sama sekali jaminan hukum yang jelas.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 36 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemagangan dalam negeri disebut bahwa peserta magang berhak atas uang saku dan perlindungan asuransi. Namun realita yang terjadi dalam kehidupan nyata itu berbanding terbalik. Sudah ada regulasi yang ada, tapi karena status mahasiswa hanya sebagai peserta magang, ia tidak dapat proses melalui jalur hukum meskipun sudah ada peraturan yang jelas mengatur tentang itu. Ini berarti magang tanpa bayaran menjadi ruang abu-abu bagi perusahaan untuk mengeksploitasi tanpa adanya pertanggungjawaban. Penelitian dari Universitas Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa 65%, sekali lagi saya tekankan, 65% mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah menolak adanya magang. Kita lihat contoh kasus ketika mahasiswa tersebut memiliki intelektual yang tinggi dan ia ditugaskan atau diutus dari kampus untuk mendapatkan tugas magang di luar daerah, di mana kampus melihat bahwa dengan kualitas yang ia miliki, ia berhak berada di perusahaan yang memiliki kualitas sehingga membuka peluang kerja bagi kehidupannya di kedepannya. Tetapi karena ekonominya rendah dan tempat tinggalnya dengan tempat praktik magangnya jauh, ia menolak magang tersebut karena rendahnya finansial. Hal ini menunjukkan bahwa ketika tidak mendapatkan upah, maka mahasiswa yang berpenghasilan ekonominya rendah akan menolak magang di luar daerah. Kemudian kita lihat dampak fakta dari Lembaga Survei Mahasiswa Nasional tahun 2023 sebanyak 72% mahasiswa magang tidak dibayar, mengaku stres dan merasa dimanfaatkan. Ini tentu merupakan hal yang fakta. Ketika kita bekerja layaknya karyawan tetap, tapi kita tidak mendapatkan imbalan, maka yang kita dapatkan adalah stres dan kita merasa bahwa kita dimanfaatkan. Berbanding terbalik, apabila mahasiswa yang bertempat di perusahaan dan mendapat upah atau mendapat kompensasi, justru mereka menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa ketika magang diberikan kompensasi dari perusahaan, ini bukan tentang uang yang kita terima, tetapi bagaimana menstabilkan kehidupan kita di dunia praktik. Magang tidak dibayar, tidak mendidik, tapi menindas. Ia menciptakan ketimpangan sosial, ketidakpastian hukum, dan kerusakan moral pendidikan. Maka kami menyatakan dengan sangat tegas bahwa praktik magang tidak dibayar adalah bentuk legalisasi eksploitasi terselubung di dunia pendidikan. Selanjutnya, pembicara ketiga. Pembicara ketiga dari tim yang mendukung mosi kita kali ini menegaskan bahwa praktik magang tanpa dibayar merupakan bentuk eksploitasi terselubung terhadap mahasiswa di dunia pendidikan. Pasalnya, mahasiswa yang berkontribusi terhadap perusahaan wajib menerima upah yang layak berdasarkan pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja berhak atas penghasilan yang layak. Oleh karena itu, saya akan mempertegas kesimpulan pembicara pertama dan kedua yang hebat dan luar biasa yang sudah menjelaskan secara terstruktur, serta saya akan memberikan saran yang konkret dan tepat terkait permasalahan ini. Kita lihat beberapa poin. Yang pertama, mahasiswa dijadikan sebagai tenaga kerja gratis. Yang kedua, relasi kuasa yang timpang mahasiswa membuat mahasiswa takut menolak perintah, bahkan ketika mereka sedang dimanfaatkan. Yang ketiga, tidak adanya perlindungan hukum yang jelas sehingga perusahaan bebas memperlakukan mahasiswa tanpa konsekuensi. Yang keempat, sistem ini menciptakan ketimpangan sosial dan psikologis, membuat mahasiswa dari kalangan ekonomi lemah semakin tertinggal. Semua fakta yang kami dapatkan menunjukkan satu hal: magang tidak dibayar bukanlah media belajar, melainkan sistem menghamburatakan batas antara pendidikan dan eksploitasi. Kami tidak menolak magang sebagai bentuk pembelajaran. Yang kami tolak adalah sistem magang tanpa nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi konkret agar magang benar-benar menjadi sarana pendidikan yang sehat dan beretika, yaitu membentuk kurikulum magang nasional berbasis etika, keadilan, dan kesejahteraan bagi peserta didik. Kurikulum ini diatur langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan agar adanya standar magang nasional yang adil. Adapun isi dari kurikulum itu harus meliputi: yang pertama, kewajiban pemberian kompensasi minimal kepada mahasiswa magang, baik berupa uang saku, transportasi, dan fasilitas makan. Yang kedua, durasi dan beban kerja magang dibatasi maksimal 6 jam per hari agar tidak mengganggu konsentrasi dan hak belajar mahasiswa. Yang ketiga, adanya perlindungan hukum dan asuransi untuk peserta magang. Yang keempat, setiap instansi wajib memiliki pembimbing magang resmi agar mahasiswa benar-benar mendapatkan pengalaman bekerja, bukan sekadar disuruh. Yang kelima,
Penilaian magang harus berfokus pada proses pembelajaran, bukan pada produktivitas kerja. Dengan adanya kurikulum seperti ini, magang dijamin dapat menjadi sarana pembelajaran yang nyata dan bermartabat, bukan ruang eksploitasi terselubung. Saudara-saudari yang saya hormati, kami menegaskan kembali bahwa kami tidak menolak magang. Kami justru menolak ketidakadilan yang terjadi dalam sistem magang tanpa bayaran. Jika magang dilakukan tanpa penghargaan dan tanpa perlindungan, maka pendidikan kehilangan nyawanya. Namun dengan adanya magang yang beretika dan berkeadilan, mahasiswa dapat belajar dengan aman, bermartabat, dan tetap dihargai sebagai insan pembelajaran. Insan pembelajar. Oleh karena itu, kami menegaskan praktik magang tidak dibayar adalah bentuk legalisasi eksploitasi terselubung di dunia pendidikan. Sudah saatnya pemerintah dan institusi pendidikan membentuk kurikulum yang baru yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh mahasiswa magang. Sekian dan terima kasih.